Kekuatan yang sama meninggalkan jumlah inti sihir yang sama. Mengapa Nan Erming hanya dipromosikan ke tahap awal bintang 6? Tetapi Ziying dipromosikan ke tahap menengah bintang 6? Xiao Yan cukup bingung. Anda tahu, meskipun bintang 6 awal dan bintang 6 tengah tampaknya hanya terpisah satu level kecil, jika Anda ingin meningkatkan inti sihir dari bintang 6 awal ke bintang 6 tengah dengan menyerap inti sihir. Inti sihir yang diperlukan dapat ditingkatkan dari puncak bintang 5 ke bintang 6 awal. Diperlukan beberapa kali lebih banyak inti sihir. Ziying memuntahkan lidahnya dan berbisik sedikit malu-malu karena mendung. Petik 2. Oh, seberapa banyak tempat mendung membantu Anda? Datang dan bicaralah dengan hati-hati. Xiao Yan, yang tidak tahu apa-apa tentang konstitusi yang sangat yin, sangat tertarik. Ziying melanjutkan dengan mengatakan, begitu saya berada di dekat tempat yang sangat mendung. Sepertinya ada panggilan yang sesuai dengan garis keturunan saya jauh di dalam jiwa saya. Saya berjalan ke tepi sungai dan melompat ke bawah. Ini membuat takut orang-orang yang pergi bersamaku. Untungnya, mereka melihat saya berbaring dan mengapung di atas air dengan ekspresi tenang. Dan tidak ada yang salah, jadi mereka tidak terburu-buru. Mata Ziying agak kabur, dan dia jelas tertangkap dalam ingatan. Aku mengapung diam-diam di kolam, dan panggilan untuk mengetahui laut menjadi semakin kuat. Menurut orang-orang yang pergi bersamaku, lapisan es dengan cepat terbentuk di tubuhku, seolah mengenakan baju besi es. Petik 2. Dan masih banyak lagi. Xiao Yan menyela Ziying tiba-tiba, siapa yang pergi denganmu? Apakah mereka tidak menemani Anda? Kemudian beberapa orang saling berteriak dengan jari, dan mereka tidak senang. Apakah saya meminta mereka untuk menemani Anda sebelum saya memasuki ilusi? Petik 2. Xiao Zhan segera menundukkan kepalanya karena malu. Jangan salahkan mereka. Ziying sedang sibuk menjelaskan. Mereka berdua bersikeras untuk menemaniku saat itu, tapi aku menolak. Petik 2. Mengapa? Xiao Yan bertanya dengan cemberut. Purple Shadow berhenti sejenak sebelum berkata, setelah Xiao Shao memasuki fantasi. Kami telah mendiskusikannya bersama. Begitu Xiao Shao ditempa oleh pembunuhan tanpa akhir, akan terjadi transformasi besar. Kami merasa bahwa kami semua tidak bisa sedikit kendur, jika tidak. Dengan kecepatan kemajuan Anda Xiao Shao, mungkin suatu hari akan meninggalkan kami jauh di belakang. Jadi, saya tidak dapat menunda kemajuan semua orang untuk peningkatan saya sendiri. Petik 2. Melihat alis Xiao Yan semakin mengernyit, Zenni berbicara. Dan matanya menatap Ziying tidak merahasiakan kekagumannya pada Ziying, Xiao Shao. Jangan salahkan mereka, dan mereka bersikeras untuk tetap bersama Zi saat melawan Ying pergi. Tetapi saudari Ziying menolak untuk setuju. Saya setuju atas nama Anda tanpa izin. Dan kemudian meminjam 2 kaisar petarung tingkat menengah bintang 6 dari Sang Meng untuk menemani saudara perempuan Ziying. Petik 2. Jadi sepertinya saya salah paham dengan mereka. Ekspresi Xiao Yan menjadi melembut. Berpikir bahwa Ziying dan beberapa saudara dapat memikirkan satu sama lain terlebih dahulu. Dalam segala hal. Sudut mulutnya mengangkat senyum yang memuaskan. Menunjuk ke beberapa orang yang melolong, kalian. Lalu mengangguk sedikit ke Ziying, bagaimana kalau nanti?
Teruslah mendengarkan. Petik 2. Xiao Zhan tidak lagi ragu-ragu dan tertawa dengan suara rendah. Kalau begitu aku akan terus berbicara. Saya khawatir apakah Xiao Yan akan menyalahkan tangan Xiao Ying dan yang lainnya, Ziying Yu. Karena mengetuk dada, diam-diam lega, dan kemudian melanjutkan. Tepat ketika saya akan menjadi patung es. Kedua kaisar bintang 6 itu gugup karena dia belum pernah melihat pemandangan seperti itu sebelumnya, dan dia ingin menarikku ke darat. Berbicara tentang ini, Ziying rupanya masih memiliki sedikit kecemasan tentang pemandangan itu, tetapi pada saat itu, air di kolam tiba-tiba berubah, dan airnya mendidih. Seperti air mendidih, tetapi suhu air turun tajam, dan dingin menyebar. Kedua petarung bintang 6 itu sedikit tertunda saat mereka menembak. Setelah jeda yang begitu singkat, isapan aneh tiba-tiba muncul dari genangan air, menyeretku ke bawah dengan cepat. Aku tidak tahu seberapa dalamnya. Petik 2. Xiao Yan pernah tenggelam ke kedalaman genangan air. Mengetahui betapa mengerikannya es dan dingin di sana, dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan gugup. Petik terbalik, lalu apa yang terjadi? Bukankah kedua petarung bintang 6 itu diluncurkan untuk menyelamatkan Anda? Petik 2. Ziying tidak menjawab, tetapi menatap Zenni. Jinni tersenyum, dan bibir Sakura sedikit terbuka. Menurut kembalinya dua petarung bintang 6, mereka segera melompat ke danau untuk menyelamatkan orang. Tapi suhu air setelah perubahan abnormal dari kolam air berada di luar imajinasi mereka. Air kolam yang dingin terlalu dingin untuk mereka tahan, dan mereka tidak dapat melihat 5 jari mereka di air yang dalam. Mereka tidak merasakan bayangan ungu, jadi mereka harus pergi ke darat dan meminta bantuan. Adapun apa yang terjadi nanti, biarkan Ziying memberitahu Anda. Itu luar biasa dan mendebarkan. Petik 2. Kata-kata Zenni segera membangkitkan rasa ingin tahu Xiao Yan yang mendalam. Dan dia dengan lembut mengangkat dagunya untuk memberi isyarat kepada Ziying untuk melanjutkan. Saya telah tenggelam di air, sekelilingnya gelap. Saya tidak dapat melihat kelima jari saya ketika saya menjangkau. Dan es di sekitar saya semakin tebal dan tebal, dan saya benar-benar kaku. Dan saya tidak bisa menggerakkan satu jari pun. Mata bayangan ungu mulai kabur lagi. Seolah-olah pemandangan itu telah tercermin dalam benaknya, dan sulit untuk dibubarkan. Yang membuat saya merasa luar biasa adalah meskipun saya tidak bisa bergerak, saya sangat sadar dan kolam segala sesuatu dalam jangkauan tampaknya ada dalam persepsi saya. Dan saya tahu segalanya, bahkan yang dilakukan oleh dua petarung bintang 6 itu. Ketika saya mendengar dua kaisar bintang 6 mengatakan mereka ingin memanggil bantuan, pikiran pertama saya adalah bahwa mereka tidak boleh diganggu ketika mereka sedang berlatih dan berlatih. Jika mereka mendengar bahwa saya mengalami kecelakaan, mereka akan dipaksa untuk memecahkannya meskipun menjadi bumerang. Guan datang untuk menyelamatkanku. Aku tidak bisa membiarkan mereka menyebabkan seluruh tim Xiao Shao menderita karena aku. Berbicara tentang ini, mata Ziying tegas, dan tampaknya bahkan jika dia dipilih lagi, dia akan membuat keputusan seperti itu tanpa penyesalan. Didorong oleh pemikiran yang kuat ini, saya benar-benar lupa bahwa saya berada di kolam air jauh di lubuk hati. Berteriak pada mereka tanpa sadar,
Setelah berteriak, saya menyadari bahwa saya berada jauh di dalam air, tetapi tanpa diduga. Mereka sepertinya mendengar teriakan saya dan melihat sekeliling dengan tidak dapat dijelaskan. Bayangan ungu konyol. Petik 2. Bahkan setelah mendengarkan Ziying menyebutkan kejadian itu lagi, Xiao Zhan masih tidak bisa menahan air mata keluar dari matanya. Dan beberapa orang di Nan Erming tersedak dan tidak berlebihan, takut air mata tidak terkendali. Ekspresi wajah King Muer berubah, dan di matanya secara bertahap ada beberapa pemahaman tentang apa artinya menanggung. Ekspresi Xiao Yan tiba-tiba menjadi serius. Dia menatap Ziying, dengan rasa bersalah yang kuat di matanya. Ziying, aku sangat terharu. Tapi, berbicara tentang ini, nada bicara Xiao Yan tiba-tiba menjadi lebih keras. Kau tahu, Ziyingmu adalah saudara perempuan kami. Jika Anda mengalami kecelakaan, mengapa Anda membiarkan mereka dan saya? Xiao Yan berkata semakin bersemangat, jari-jarinya mengangguk pada Xiao Zhan. Nan Erming dan yang lainnya, aku akan bersalah dan menyesal selamanya. Tahukah kamu? Kapan Ziying melihat Xiao Yan memiliki temperamen yang begitu besar? Wajahnya yang kecil memerah, dan dia berbisik dengan gelisah dan menjelaskan. Jika tim inti Xiao Zhao mengalami kecelakaan untuk menyelamatkanku, Ziying akan tetap merasa bersalah dan menyesal selamanya. Petik 2. Ketika sampai di belakang, mata Ziying yang dirugikan menjadi merah, dan air mata mengalir di rongga mata. Kesengsaraan Ziying membuat semua orang merasa tertekan. Dan Xiao Zhan mau tidak mau membujuknya. Xiao Zhao, Ziying juga untuk kita, bukan? Kamu tidak perlu menjelaskan untuk Ziying. Tangan Xiao Yan lebar, mencegah Xiao Zhan pergi. Melihat Xiao Yan, yang selalu santai, sangat marah pada masalah yang tampaknya kecil ini. Zhen Ni dan King Haoran sedikit bingung, saling memandang, ingin mengatakan sesuatu. Tetapi pada akhirnya tidak berbicara. Xiao Yan dengan cepat melirik semua orang, dan jatuh kembali ke Ziying lagi. Dan bertanya dengan dingin pada Ziying, tahukah kamu, apa tujuan pendirian Xiao Fu saya? Petik 2. Meskipun Ziying tidak mengerti mengapa Xiao Yan tiba-tiba menanyakan pertanyaan ini, dia berkata dengan air mata dalam kognisinya, pimpin orang-orang Xiao menjadi kuat. Bahkan lebih mustahil bagi Xiao Ying untuk kehilangan kekuatan inti Xiao Fu lebih banyak lagi. Ziying sangat yakin bahwa dia tidak melakukan kesalahan. Setelah itu, Ziying dengan keras kepala melihat ke atas dan menatap Xiao Yan. Melihat wajah Ziying yang robek, ekspresi Xiao Yan sangat serius sehingga dia bisa memelintir air sedikit lebih lembut. Ya, saya membangun rumah Xiao untuk memimpin orang-orang Xiao menjadi lebih kuat. Tetapi tujuan menjadi lebih kuat bukanlah untuk mendominasi dunia, tapi jagalah, lindungi Xiao, lindungi setiap anggota Xiao, dan lindungi semua kerabat, saudara, dan saudariku di Xiao Yan. Jika semua orang seperti Anda dan Anda tidak membutuhkan kami untuk membantu di saat krisis, apa pentingnya Xiao Fu? Berbicara tentang ini, nada Xiao Yan tiba-tiba meningkat 8 derajat. Saya harap Anda semua ingat bahwa Xiao Fu akan selalu menjadi pendukung terkuat Anda. Jika Anda dalam bahaya atau diintimidasi, Xiao Fu dapat melakukan segalanya untuk Anda. Bahkan jika Anda mengambil seluruh Xiao Fu,
Tanda seru, karena kita adalah keluarga. Petik 2. Bagus, kita adalah keluarga. Mendengarkan kata-kata tegas Xiao Yan, saya merasakan perasaannya yang sebenarnya dari hatinya. Xiao Yao mengerutkan kening. Dan semakin puas dia memandang Xiao Yan, Xiao Qi memandangi suaminya yang dikagumi oleh bakat, kekuatan, dan kehidupannya. Kebanggaan lahir. Zhen Nixin merasa lega. King Muer sama bahagianya dengan orang idiot, Le Shaolong, Xiao Zhan, Nan Erming, dan badai semuanya mengepalkan tangan mereka. Dan sinar tegas dari pengikut mereka bersumpah di mata mereka. Ziying membeku. Dia menatap Xiao Yan, mencoba mengatakan sesuatu, tapi tidak bisa mengatakan sepatah kata pun, hanya air mata yang tidak bisa berhenti mengalir. Tekad King Haoran luar biasa, dan dia segera menyingkirkan emosi yang digerakkan oleh Xiao Yan. Melihat Xiao Yan, matanya penuh kekaguman. Saudaraku, meskipun cara melakukan sesuatu berbeda dari kekuatan lain kadang-kadang itu bahkan terlalu impulsif, tapi memang begitu. Tetapi telah memenangkan hati dan jiwa seluruh tim inti. Ini adalah pesona uniknya. Petik 2. Keke. Saya sedikit malu dengan semua orang. Xiao Yan batuk beberapa kali. Ziying lalu berkata, lalu apa yang terjadi? Petik 2. Setelah mendengarkan pertanyaan Xiao Yan, Ziying berhenti menangis dan menyeka air mata di wajahnya. Melihat dua pangeran bintang 6 melihat sekeliling, saya menyadari bahwa mereka mendengar tangisan saya sangat gembira. Dan dengan putus asa berkomunikasi dengan mereka. Saya baik-baik saja dengan informasinya. Saya tidak mulai memperhatikan perubahan saya sampai saya melihat mereka menunggu dengan damai. Di pantai, saya terkejut menemukan bahwa aliran darah saya tidak hanya melambat karena tubuh saya membeku, tetapi juga mengalir lebih cepat. Tapi aku tidak bisa berbuat apa-apa, aku hanya melihat sambil terus tenggelam. Petik 2. Xiao Yanying mengatakan bahwa dia mengerutkan kening dalam-dalam setelah mengajukan pertanyaan. Saya turun ke kedalaman kolam, dan semakin dalam dinginnya, semakin kaya. Jika Anda pergi ke daerah yang dipenuhi kabut putih, itu sangat berbahaya, dan itu akan memperkuat aliran darah, bahkan bintang 5. Puncak tidak bisa menahan. Bagaimana Anda bisa selamat dari krisis? Petik 2. Benar, seperti yang dikatakan Xiao Shao. Aliran darahku benar-benar melambat tiba-tiba di area yang dipenuhi kabut putih dan berada dalam bahaya. Berbicara tentang ini, nada bicara Ziying mulai terburu-buru. Aku takut saat itu. Namun, semakin cemas saya, semakin cepat darah menggumpal. Saya menyadari hal ini dan memaksa diri saya untuk tenang. Ketika saya diam di dalam, saya merasakan lintasan udara dingin mengalir. Lintasannya sangat aneh dan tidak teratur, namun tetap menunjukkan hukum misterius yang berasal dari langit dan bumi. Saya sangat tertarik dan bahkan lupa bahwa saya berada dalam situasi berbahaya. Mau tak mau aku mencoba meniru lintasan dingin. Berjuang melawan arus dingin. Petik 2. Tubuhku membeku. Bisakah pertarunganku masih berhasil? Long Yan bertanya berkedip. Ya, tidak bisa. Ziying mengangguk. Jadi saya putus asa. Berpikir bahwa saya hanya bisa melihat sekilas misteri hukum langit dan bumi.
tetapi tidak memiliki kesempatan untuk berkultivasi. Mungkin aku hanya bisa mengubur diriku dalam kedinginan dengan penyesalan yang mendalam ini. Petik 2. Xiao Yan tidak bisa menahan keringat untuk Ziying. Kalau begitu, petik 2, mungkin itu jalan yang tak terbatas. Sudut mulut Ziying mengangkat pancaran kegembiraan, semangat juang tidak bisa digerakkan. Tetapi darah mengalir sesuai dengan hukum misterius itu, dan itu tidak terlalu lambat lagi. Petik 2, panggilan. Xiao Yan dan Long Yun akhirnya menutup telepon. Saya melihat harapan dan saya memasuki dunia melupakan saya dan mendesak darah saya untuk mengikuti lintasan misterius aliran udara dingin. Ziying berkata dengan penuh semangat. Ketika saya menjadi lebih sadar akan lintasan misterius itu, banyak meridian yang tidak saya ketahui sebelumnya muncul dengan tenang di tubuh saya, dan mereka menjadi pola misterius yang tidak terlihat dari meridian sebelumnya. Pada saat pola misterius ini terbentuk, saya merasakan suara teredam di tubuh saya. Bayangan ungu memiringkan kepalanya dan berpikir, bagaimana menggambarkannya seperti suara pintu yang didorong terbuka. Petik 2. Saat klimaks datang, mata Xiao Yan dan Long Yan mendengarkan dengan seksama tanpa rasa takut. Karena takut kehilangan sepatah kata pun. Ziying menutup matanya dan benar-benar tenggelam dalam pemandangan pada saat itu. Dengan suara teredam, tubuhku sepertinya hancur. Dan tubuhku yang mati rasa mulai mendapatkan kembali vitalitas. Dan es yang mengelilingiku secara bertahap ablasi. Tapi tanpa penyumbatan es, banyak udara dingin mengalir ke saya. Awalnya saya khawatir udara dingin akan membekukan vitalitas saya sesaat. Tetapi saya tidak menyangka udara dingin yang masuk akan menyatu ke meridian sesuai dengan hukum misterius, karena dipandu oleh beberapa jenis. Dan secara bertahap menyatu dengan semangat juang saya dingin disampaikan ke setiap otot dan tulang, seolah-olah sedang ditempa. Tidak, harus dikatakan bahwa air dan susu bercampur menjadi satu. Karena saya tidak merasakan sesuatu yang salah dengan tubuh saya. Tetapi saya mengembangkan perasaan keterikatan pada dingin. Perasaan itu sungguh menakjubkan. Petik 2. Di lingkungan yang gelap itu, tidak ada konsep waktu. Saya tidak tahu berapa lama, ketika saya secara bertahap bangun dari keadaan buram itu. Saya menemukan bahwa saya tidak hanya mencapai kemacetan menembus 6 bintang. Saya dapat menerobos kapan saja. Tetapi tubuh saya telah menjadi kristal jernih dan memancarkan cahaya redup. Seperti batu giok dingin milenium. Mata bayangan ungu penuh kejutan. Kemudian saya mengetahui bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk pamer ketika konstitusi Yin saya diaktifkan. Jika Anda tidak mendesak, itu tidak berbeda dengan orang biasa. Apa yang membuat saya lebih terkejut adalah bahwa lingkungan yang dingin tidak berpengaruh pada saya, tetapi malah terus berputar di sekitar saya. Dan saya bahkan bisa merasakannya selama saya memikirkannya. Tentang itu, saya bisa memobilisasi mereka untuk saya gunakan. Petik 2. Ya Tuhan, Xiao Yan tidak bisa tidak berseru, Fei Yin sangat kuat, jika Anda mencapai bintang 6. Bukankah hanya pejuang bintang 7 yang dapat melawan Anda di tempat yang sangat mendung? Ini pujian Xiao Yan membuat Ziying sedikit malu. Petik terbalik itu pasti di tempat yang sangat gelap. Petik 1.
Mata Xiao Yan menatap Ziying seperti melihat harta langka dan berharga. Seluruh benua Doudi memiliki konstitusi yang sangat yin, oh tidak, miliaran. Saya percaya, bahkan jika tidak ekstrim di dunia bawah, kekuatan tempur Anda jauh dari sebanding dengan rekan-rekan Anda. Ketika Xiao Yan berbicara tentang kekuatan tempur Ziying, Xiao Zhan tidak bisa menahan diri untuk tidak terburu-buru dan berkata, "Saya tertekan ketika saya menyebutkan ini. Xiao Zhao, tahukah kamu, Ziying mendatangiku begitu dia menembus 6 bintang ketika dia kembali, dan berkata dia ingin menguji denganku." Petik 2. Xiao Zhan berkata bahwa semua orang mengingat hasil hari itu dan semuanya tertawa. Xiao Yan dan Long Yan sama-sama penasaran. Apa hasilnya? Petik 2. Bagaimana hasilnya? Wajah Xiao Zhan tiba-tiba memerah. Lao Su hampir berada di tengah-tengah 6 bintang saat itu. Tetapi dalam pertempuran dengan Ziying, dia baru saja dilecehkan. Sungguh kerugian yang menyedihkan. Petik 2. Tidak. Xiao Yan sangat menyadari kekuatan tempur Xiao. Dia pasti bisa dianggap sebagai pemimpin di level yang sama. Setelah kekuatan darah diaktifkan oleh orang suci, kekuatan tempur telah ditingkatkan. Tanda tanya. Xiao Yan bertanya pada Ziying, benarkah? Petik 2. Bagaimana bisa Xiao berkata begitu berlebihan? Leher merah muda Ziying diwarnai dengan lapisan merah tua. Meskipun aku menembus 6 bintang setelah kembali ke rumah, kekuatan dingin di tubuhku belum sepenuhnya diserap olehku. Setelah saya menyerap semua kekuatan dingin, saya juga mendekati tengah 6 bintang. Dan setelah berlatih keterampilan tempur tingkat lanjut yang diberikan oleh Xiao Zhao di kolam dingin, kekuatan tempur saya meningkat pesat. Sedikit menang dalam pertempuran. Petik 2. Sedikit keuntungan. Aku berjuang denganmu, oke? Keterampilan tempur defensif saya juga canggih kelas dunia. Xiao bergidik. Xiao Yan, yang semakin tertarik, benar-benar penasaran. Xiao, aku ingin tahu bagaimana kamu kalah? Petik 2. Ini. Xiao Zhan ragu-ragu, melirik Ziying dengan sedikit kecemasan. Pada saat itu, baju besi pertempuran emas keterampilan bertarung tingkat lanjut kelas dunia saya telah diolah. Saya pikir, dengan saya sangat dekat dengan pertengahan 6 kekuatan bintang. Pertempuran itu bayangan ungu di periode awal 6 bintang seharusnya baik-baik saja. Pada saat yang sama, saya ingin melihat seberapa kuat kemampuan pertahanan dari baju besi perang emas, dan saya berjanji dalam sekali jalan, saya tidak berharap. Petik 2. Mendengar ini, Xiao Yan sedikit mengernyit dan menyela. Keterampilan bertarung kelas dunia yang sama, seharusnya kekuatannya benar. Bagaimana Anda bisa gagal? Petik 2. Xiao Zhan berjuang untuk mengambil seteguk air liur dan menggelengkan kepalanya dengan frustrasi. Armor emas memang yang terbaik dalam keterampilan tempur defensif. Dan pedang Ziying tidak bisa menghancurkan pertahanan sama sekali, tapi bayangan ungu beredar di tangan. Rasa dingin yang menggigit membuat semangat juang di tubuhku tidak bisa untuk berjalan dengan lancar. Xiao Zhao, Anda tahu, baju besi perang emas saya dibentuk oleh semangat juang. Jika semangat juang tetap ada, baju besi perang emas tidak dapat dipertahankan. Kehilangan pertahanan yang kuat dari baju besi perang emas
dan menghadapi serangan tubuh hantu Ziying dan keterampilan bertarung canggih kelas dunia. Petik 2. Itu dia. Long Yu menepuk dadanya. Diam-diam bersukacita karena dia telah mendapatkan baju besi guntur, yang tidak separah baju besi yang dibentuk oleh semangat juang. Xiao Yan menoleh ke Ziying dan bertanya, apakah kekuatan hawa dingin begitu hebat karena peningkatan konstitusimu yang sangat mendung? Atau kekuatan keterampilan bertarung canggih kelas duniamu? Petik 2. Ini sangat penting. Salah satunya adalah peningkatan konstitusi bawaan, yang tidak memerlukan konsumsi apapun, yang lain membutuhkan urgensi untuk merangsang. Semakin besar kekuatannya, semakin banyak balas dendam yang tidak dapat dipertahankan. Ada perbedaan besar antara keduanya. Kami sudah lama bertanya pada Xiao Shao. Suara Zenni melayang pelan saat ini. Kami juga dikejutkan oleh hasil pertarungan mereka dan mengajukan pertanyaan yang sama seperti Xiao Shao. Zenixian menunjuk ke sutra biru di dahinya. 3 menjadi peningkatan dalam konstitusi Yin yang ekstrim. Dan yang keempat menjadi kekuatan keterampilan bertarung tingkat lanjut kelas dunia. Petik 2. Long Biao bertanya dengan bingung. Totalnya hanya 70%, di mana 30% lainnya? Petik 2. Konstitusi Purple Shadow, yang sangat mendung sama dengan keterampilan tempur yang dia kembangkan. Kekuatan 1 tambah 1 tidak sesederhana 2. Xiao Yan menjelaskan kepada Long Mao dengan ringan, sedikit kecewa. Mata King Haoran berputar-putar dan untuk sedikit spekulasi. Dia menebak alasan mengapa Xiao Yan tidak sebahagia yang dia harapkan. Mungkinkah saudara itu menyesali peningkatan Ziying's konstitusi fisik hanya 30% dari kekuatan luar biasa itu? Petik 2. Xiao Yan melirik kaget, dan sedikit mengangguk ke King Haoran. Ketika mendengar kekuatan dingin Ziying yang mengerikan, Xiao Yan memang memiliki harapan besar untuk peningkatan konstitusi yang sangat mendung. Dalam hal ini, Ziying pasti akan menjadi pertempuran selatan Xiao Fu. Benar-benar kekuatan utama pertama, kecuali Xiao Yan. Saya khawatir tidak ada yang bisa mengunggulinya. Dapat dilihat bahwa peningkatan konstitusi yang sangat yin hanya 30%. Meski cukup bagus, Xiao Yan masih merasa sedikit menyesal.